Shalom Jemaat CMC Kasih Karunia Singkawang yang diberkati oleh Tuhan, dan kasih Tuhan terus memelihara kita sehingga setelah virus corona ini lewat, kita bisa bertemu lagi di gereja CMC Kasih Karunia Kota Singkawang, dan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Walau bagaimanapun juga, ibadah kita, penyembahan kita harus kita terus lakukan walaupun harus melewati satu proses yang cukup panjang. Namun kita bersyukur melalui WA, Facebook, kita tetap bisa beribadah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan yang pada pagi hari ini di minggu yang pertama bulan Mei juga adalah minggu perjamuan kudus. Nanti setelah firman Tuhan kita akan ikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Simeon Thomas. Dan saat ini mari kita bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 di Perjanjian Lama. Silakan yang punya Alkitab, baik itu Alkitab seperti yang saya pegang ini atau Alkitab di HP, bukalah 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, 1 Samuel yang pasal 17 ini kita lihat di ayat yang keempat, ya. Coba saya bacakan dan ayat yang berikutnya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Kisah di 1 Samuel pasal 17 ini sudah kita kenal, yaitu kisah Goliat bersama Daud atau peperangan duel antara Daud dengan Goliat. Nah, orang Filistin ini mempunyai seorang pendekar dan Alkitab mencatat tingginya itu hampir 3 meter. Oh, tinggi sekali. Sudah jelas badannya besar, tinggi, dan seluruh perlengkapan perangnya itu lengkap. Dan Goliat ini sejak muda sudah menjadi prajurit. Sejak muda dia sudah dilatih untuk berperang dan dia ahli dalam perang. Bukan saja badannya tinggi, besar, perlengkapannya lengkap, dan dia juga ahli dalam peperangan. Dia menantang bangsa Israel. Dia menantang prajurit Israel satu persatu untuk lawan. Dan dia mengumumkan siapa yang menang, maka yang kalah akan menjadi budak dari yang menang. Nah, tantangan demikian, situasi demikian di ayat 11 mengatakan ketika Raja Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, situasi Raja Saul maupun segenap prajurit orang Israel pada saat itu dalam kondisi cemas, dalam kondisi ketakutan. Situasi yang sangat tidak baik. Situasi yang sangat mengkhawatirkan, situasi yang membuat hidup tidak nyaman. Sepertinya itu yang kita hadapi ya pada saat ini. Sudah berapa bulan ini virus corona masih terus terjadi
Dan saya lihat sudah hampir mencapai 3 juta bahkan lebih di seluruh dunia. Dan untuk Indonesia sendiri ya sudah mencapai 10.000 lebih. Yang meninggal ada 800 lebih. Bahkan seluruh dunia yang meninggal sudah mencapai 200 lebih. 200.000 lebih. Nah, kondisi ini membuat kita tidak tenang, tidak damai, cemas, bahkan ketakutan. Dulu kita sering ketemu orang, ya siapa aja yang kita ketemu, karena hati kita ramah, kita menyukai untuk berteman, kita akan salami siapapun, bahkan mungkin jabat tangan dengan kencang sekali, bahkan mungkin ada kebiasaan sampai peluk, menandakan satu persahabatan yang baik. Tapi sekarang kita harus tinggalkan itu untuk sementara. Kita hanya bisa mengangguk satu dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa mengenal siapa yang mengangguk itu, karena masker menutupi muka kita. Situasi ini membuat kita tidak bisa berteman dengan bebas lagi. Untuk menghindari terkena virus corona ini, kita harus menjaga jarak. Kita tidak bisa sembarangan mengambil barang, menyentuh barang dan sebagainya. Kita harus sering cuci tangan, bahkan uang. Itu pun membuat kita harus hati-hati untuk memegangnya. Makanan, tempat-tempat umum. Begitu banyak hal yang membuat kita bisa menjadi cemas, bahkan takut. Di tempat saya, di perumahan yang kami tinggal, saya bersama Semu dan 3 anak. Itu tamu tidak boleh masuk. Penghuni pun masuk harus pakai masker, dan kami menjaga seketat mungkin supaya virus corona tidak masuk dalam perumahan yang kami tinggal ini. Kondisi-kondisi demikian ini kadang membuat orang berpikir seperti tentara, prajurit, bangsa Israel ini menghadapi situasi yang sulit. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Hati yang cemas, takut, bahkan seakan-akan habislah masa depan mereka, karena kalau Goliat dan Filistin menang, maka bangsa Israel akan menjadi budak bagi mereka. Itu kehidupan yang benar-benar hancur dan tidak ada masa depan lagi. Virus corona ini menyebabkan banyak orang kehilangan masa depan. Keluarga yang bahagia dengan pasangan yang baik, yang bahagia, harus kehilangan. Ada orang tua kehilangan anak-anak karena virus corona. Anak-anak kehilangan orang tua karena virus corona ini. Suami kehilangan istri, istri kehilangan suami karena virus corona. Mereka yang baru mengenal satu dengan yang lain dibatasi dan tidak bisa bertemu lagi. Saya rindu untuk bertemu dengan jemaat yang dikasih oleh Tuhan di Singkawang. Saya rindu untuk mengunjungi dan besuk. Saya rindu untuk beribadah bersama-sama dengan semua hamba Tuhan, diaken, pengerja, dan jemaat, baik anak-anak sampai orang tua. Tapi semua itu tidak bisa saya lakukan dan tidak bisa Anda lakukan juga untuk saat ini. Tidak ada pesawat yang terbang.
Dan sampai 1 Juni baru ada penerbangan. Itu berita yang kita dengar. Karena itu kita hanya bisa berdoa dan berharap, Tuhan tolonglah supaya situasi ini lebih cepat berlalu. Kalau memang bulan Mei ini yang terakhir buat kita bersyukur nanti bulan Juni kita bisa ketemu lagi. Tetapi ada yang memprediksi bisa sampai bulan Juli. Ada yang bilang sampai Agustus. Ada yang bilang sampai akhir tahun. Banyak sekali hal yang bisa terjadi. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, virus corona bukan akhir dari hidup kita. Bukan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus memang semakin hari semakin dekat. Tapi virus corona bukanlah tanda terakhir bahwa Yesus akan datang kembali, yang berarti bahwa hidup ini akan selesai. Masih ada tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang lain yang masih dibutuhkan. Bencana alam yang menyeluruh, peperangan yang menyeluruh, dan penderitaan-penderitaan lain lagi masih banyak. Namun demikian kita bersyukur pada Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kapanpun Yesus akan datang kembali, kapanpun dunia ini akan berakhir, pastikan kita dijamin masuk surga dan hidup bahagia bersama-sama dengan Bapa surgawi Tuhan dan Roh Kudus dan semua orang yang mengasihi Tuhan di surga yang bahagia. Namun sebelum itu terjadi, jangan putus asa, tetap rencanakan masa depanmu dengan baik. Lakukanlah semua dengan baik, karena masih ada harapan. Begitu juga dengan kisah yang kita lihat ini. Raja Saul dan prajurit-prajurit sudah tidak memiliki harapan lagi, karena tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi bagi Tuhan, selagi waktunya masih ada, selagi rencana Tuhan belum selesai mengakhiri bumi ini, pasti masih ada harapan. Dan muncullah satu anak muda yang masih muda, yang mungkin masih remaja, karena diceritakan mukanya masih kemerah-merahan, yaitu Daud. Ketika Daud sampai di medan peperangan itu dengan tujuan mengantarkan makanan buat 3 kakaknya, abang-abangnya yang ikut menjadi tentara dari Raja Saul, yang juga dalam kondisi yang ketakutan, juga dalam kondisi yang cemas, karena mereka juga tidak berani melawan Goliat yang menjadi momok, yang menjadi sumber ketakutan mereka. Mereka hanya bisa menunggu dan menunggu saja. Di saat yang sama orang Filistin dan Goliat ini sudah 40 hari menantang mereka, menantang bangsa Israel, tentara Israel ini, dan tidak ada yang bisa maju. Tapi puji Tuhan, anak muda ini memberikan kita satu pengharapan. Ketika dia mendengar Goliat dan orang Filistin ini menantang, maka mengolok-ngolok bangsa Israel, Daud menjadi marah. Kemarahan Daud ini sangat wajar karena dia begitu mengasihi bangsanya. Kemarahan Daud ini adalah kemarahan yang baik. Kemarahan karena dia tidak mau bangsa umat pilihan Allah, prajurit Allah ini diolok-olok. Kenapa Daud bisa memiliki pemahaman demikian? Bahkan sampai akhirnya Daud mengusulkan diri untuk menghadapi Goliat. Saudara tahu Daud ini, dia masih anak muda.
Dan Daud ini kebiasaannya, kita mencatat, dia itu hanya gembala domba. Bahkan kakaknya menyindir dia, kepada siapa atau di mana domba 2-3 ekor yang kau gembalakan itu. Tidak ada kelebihan apa-apa. Dia bukan seorang prajurit. Dia sudah postur tubuhnya juga tidak besar. Tapi dari mana? Dari mana dia punya keberanian itu? Saya mencatat yang pertama, karena Daud sejak mudanya dia sudah mengenal dan percaya kepada Allah. Dan Alkitab mencatat, nanti sudah baca di 1 Samuel 17 ini. Dan dia percaya bukan sembarang Allah. Dia percaya kepada Allah alam semesta. Dia percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dia percaya pada Allah yang maha kuasa. Dia percaya kepada Allah yang memiliki kekuatan, yang memiliki kesanggupan untuk menuntun kehidupannya. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada saat ini juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Bapa surgawi dan Roh Kudus yang menyertai hidup kita, adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu, dan dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu, bagi saya, dan bagi seluruh dunia ini. Hanya karena keterbatasan kita lah untuk mengerti, maka kita belum bisa tahu dengan jelas kenapa virus ini harus terjadi. Tapi iman kita mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah salah berbuat di dalam kehidupan kita. Inilah Tuhan yang kita sembah, dan inilah Allah yang disembah oleh Daud dari masa mudanya, yang dia percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, bukan saja Allah yang dia sembah adalah Allah alam semesta, Allah yang maha kuasa, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kuasa itu. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia katakan kepada Raja Saul bahwa pada waktu dia menjaga domba gembalaannya, ketika ada binatang buas seperti beruang ataupun singa yang mencoba untuk menerkam, bahkan sudah menerkam dombanya, yang membawa lari dombanya, yang siap untuk disantap, yang siap untuk dimakan, Daud berkata, aku mengejarnya. Aku mengejarnya dan aku rebut kembali domba yang sudah diterkamnya. Kalau binatang itu, baik itu beruang maupun singa, melawan aku akan menghadapinya. Aku akan tarik jenggotnya dan aku akan membunuhnya. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Memang Daud adalah seorang pemberani, tapi dalam pembicaraan itu dia katakan bahwa Tuhanlah yang menolong dia untuk lepas dari segala musuh itu. Dari beruang yang ganas dan dari singa yang ganas. Tuhanlah yang melepaskan. Jadi Daud mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sudah dia alami waktu-waktu dulu. Dan sekarang yang ketiga, Daud katakan, kalau dulu Tuhan pernah menolong saya, kalau dulu Tuhan pernah nyatakan kuasanya dalam hidup saya, kalau dulu Tuhan pernah menyatakan kebesarannya, campur tangannya, pertolongannya dalam hidup saya,
Saya percaya sekarang juga Tuhan masih sama tetap menolong saya. Sekarang juga Tuhan masih tetap punya kuasa yang sama untuk menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Itu yang Daud alami. Dia percaya Allah yang dia sembah, Allah alam semesta ini adalah Allah yang sama. Yang kasihnya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Kesetiaannya kepada orang-orang yang dikasihinya tidak pernah berubah. Rencananya pasti dan pasti terjadi. Itulah Allah yang disembah oleh Daud. Itu sebab dia tidak takut. Dia menghadapi tantangan musuh yang terbesar waktu itu yang membuat tentara Israel itu ketakutan, kecemasan. Tapi Daud berkata, aku akan datang menghadapimu di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya ingin katakan. Menghadapi situasi yang sulit ini, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Pakai masker, cuci tangan yang bersih, jaga jarak. Kita lebih banyak tinggal di rumah. Kita batasi aktivitas kita yang harus berkumpul banyak. Sambil kita terus berharap pada pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menghadapi musuh bersama kita ini, virus corona. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, Dia pasti tetap menolong kita. Kalau dulu Dia pernah campur tangan dalam hidup kita, melepaskan kita dari malapetaka, dari persoalan, Dia pasti sanggup melakukannya saat ini juga. Dia adalah Allah alam semesta yang tidak pernah berubah kasih setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat kasih karunia yang dikasih oleh Tuhan, kuatkan dirimu, teguhkan dirimu. Kita banyak terbatas, tapi dunia ini belum berakhir. Kita berencanakan hal-hal yang baik, kerjakan semua hal yang baik, dan lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki, yang kita harus banyak di rumah, tapi kita tetap bisa di dalam roh kita tetap bisa berkarya dengan baik. Di dalam kesaksian kita, hubungi teman, sahabat, rekan, keluarga, ceritakan tentang Yesus bagi mereka. Sampaikan kesaksian yang indah bagi mereka dan yakinkan ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Kita rindukan semua masalah ini berakhir. Dan saya rindu bulan Juni awal kita bisa bertemu lagi. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih dari minggu ke minggu kami masih harus beribadah melalui WA maupun YouTube, melalui rekaman video yang harus kami lakukan. Kami masih harus ada di rumah Tuhan sampai pemerintah mengizinkan kami untuk berkumpul lagi di gereja karena virus corona ini sudah berakhir. Kami berdoa terus Tuhan untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden, Wakil dan semua menteri dan semua pejabat-pejabat Tuhan, baik dari pusat maupun dari daerah. Hikmat bijaksana, ketaatan akan cara yang terbaik untuk mengatasi virus corona ini benar-benar kami lakukan untuk semua masyarakat, warga negara Indonesia dimanapun kami tinggal. Kami taat, kami lakukan supaya lebih cepat virus corona ini bisa berakhir. Bapak hamba terus berdoa, tolong berkati semua umatmu dari anak sampai orang tua. Lindungi Bapak, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari sakit penyakit.
Untuk mereka yang membutuhkan segala berkat-Mu Tuhan, terus limpahkan dengan cara-Mu yang terbaik. Supaya setiap kebutuhan hidup setiap hari-hari Tuhan tolong cukupkanlah. Kami rindukan nama-Mu tetap dimuliakan dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Daud tampil sebagai pahlawan dan memberikan teladan yang indah bagi kami. Karena dia sudah mengenal Engkau sejak masih mudanya. Kami mengenal Engkau Tuhan, kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Yesus Juru Selamat dalam hidup kami. Daud juga mengalami hidup bagaimana Tuhan campur tangan menolong hidupnya yang dulu. Kami juga sudah mengalaminya ya Bapa. Tapi lebih daripada itu, Daud percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu artinya saat ini juga Tuhan, kami juga percaya Tuhan yang sama yang pernah menolong hidup kami, ada Tuhan yang sama saat ini juga yang pasti menolong kami. Lindungi, berkati Bapa semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati. Kami yang menyembah-Mu, beribadah di rumah, Tuhan berkati. Lindungi kami yang harus keluar karena kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jauhkan kami dari virus corona. Kami kembali pada keluarga dan kami diberkati. Berkati setiap keluarga ya Bapa, menjadi teladan yang indah di masa sulit ini, bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Dengar doa kami Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai bertemu lagi. Haleluya, amin.